Oke, halo guys. Jadi beberapa waktu yang lalu saya datang ke sebuah acara dan di acara itu saya ditanya, "Dek, kalau saya mau mulai invest di saham, gimana caranya?" Saya tanya, "Pemula atau udah expert nih?" Saya tanya kayak gitu. Dia bilang pemula, pemula banget, bener-bener pertama kali pengen pengen invest di saham, nggak ngerti apa-apa. Oke, jadi kalau misalnya ternyata kamu juga orang yang baru belajar, mau mulai invest di saham, so dengerin sampai habis karena mungkin apa yang saya share ke teman saya itu bisa berguna buat kamu. Oke? Caranya simple. Ini saya kasih bener-bener teknis banget. Teknis banget artinya apa? Selesai nonton video ini kamu bisa praktekin. Kamu bisa praktekin dan kalau kamu udah praktekin, saya jamin 100% garanti, dijamin 100% diberikan kepastian kamu udah jadi investor saham. Aha, mau nggak jadi investor saham? Saya ajarin caranya. Cara pertama adalah kamu datang ke perusahaan sekuritas. Datang aja. Kalau online gimana? Ya silakan. Kalau mau online kan ada tuh, misalnya Bibit, Ajaib. Silakan download app-nya, bikin akun. Kalau online, kalau offline bagaimana? Datang misalnya ke BNI Sekuritas, ke BCA Sekuritas, ke Mirai Aset, Mandiri Sekuritas, Tomansek, terserah. Datang. Kalau saya pribadi, jujur aja ya, kalau saya lebih suka yang konservatif. Konservatif itu maksudnya gimana? Kalau masih pemula, datang langsung. Fisik, offline. Cara jadul tapi efektif buat belajar. Kenapa? Karena kalau kita datang langsung, ketemu sama mas-masnya atau mbak-mbaknya di sana, diajarin. Sampai kliknya apapun ntar diajarin. Kalau saya lebih suka datang langsung. Tapi kalau kamu misalnya, wah saya tinggalnya di puncak Gunung Jaya Wijaya, mau ke sekuritas jauh banget, ya udah nggak apa-apa. Pakai online aja. Download tuh aplikasinya, ada Bibit kayak ada macem-macem lah. Saya nggak endorse gitu ya, jadi terserah mau apa aja silakan. Download, bikin akun. Datang offline pun sama, bikin akun. Habis apa yang kamu lakukan? Udah akun udah jadi nih, udah selesai registrasi kan, deposit, taruh duit. Duit taruh itu berapa? Seadanya. Punyanya 100.000, taruh 100.000. Punya 1 juta, 1 juta. Punya 10 juta, silakan, terserah. Oke, taruh aja dulu. Udah taruh duit di sana, udah deposit di akunmu gitu ya, udah jadi, akun udah jadi, semua udah verifikasi, udah kelar. Apa yang dilakukan? Pilih satu saham. Nah ini yang paling penting, beli sahamnya. Gimana cara milihnya? Nggak penting, pilih apapun. Analisanya bagaimana? Analisa belakangan. Analisa belakangan, yang penting beli dulu aja. Beli dulu aja. Loh tapi kalau rugi gimana? Kita nggak usah mikir untung, kita nggak usah mikir rugi. Kalau untung bagaimana? Kan gitu. Yang penting adalah kalau kamu sebagai seorang pemula, jangan meribetkan pikiran dengan apa yang nanti gitu loh. Jadi ibaratnya gini, kalau kamu masih bayi, nggak usah mikir gimana caranya terbang, nggak usah mikir gimana caranya sprint lari cepat, nggak usah. Pikirin aja dulu gimana caranya guling, gimana caranya tengkurap, gimana caranya berdiri. Nggak usah mikirin gimana caranya bisa lari cepat, gimana caranya bisa menang maraton, nggak usah. Itu nanti ada waktunya. Kita baru masuk sekolah, nggak usah mikir disertasi. Nggak usah. TK dulu, SD dulu, pelan-pelan aja, take step. Analisa nanti ada waktunya. Ketika kamu udah mengerti bagaimana cara mengoperasikan apa yang harus, gimana caranya membeli, gimana caranya menjual, gimana caranya deposit dana, gimana caranya menarik duit dari akun, itu dulu pelajarin. Dan saya termasuk orang yang lebih suka pakai uang real aja langsung. Anggap aja uang belajar. Kalau lolos bagaimana? Ya udah, anggap itu uang belajar. Yang penting dapat experience-nya dulu. Itu yang paling penting. Kebanyakan orang ya, ini penyakit menurut saya. Belum ngerti gimana cara melakukannya, udah takut loss-nya duluan. Nggak ada investor takut loss. Yang investor mindset-nya adalah mereka tahu resiko terburuknya apa, mereka manage gimana caranya supaya resiko terburuk tidak terjadi. Itu ilmu dari investor yang udah profesional. Kamu baru mau belajar gitu loh, nggak usah mikir kesana dulu, lakuin aja dulu.
Kalau misalnya merasa, wah tapi ini uang saya 10 juta terakhir, ya udah nggak usah deposit 10 juta, deposit 500 ribu aja dulu. Ibarat kata kalau misalnya terjadi apa-apa pun ya itu uang belajar gitu loh. Dari sana dulu. Ketika kamu udah mengerti, oh untung tuh gini rasanya, oh rugi tuh gini rasanya, kamu udah ngerti, oh ternyata rugi kayak gini doang kok, not the end of the world kok, bukan akhir dunia kok, ya udah. Kedepannya jadi lebih enak. Baru mulai belajar pelan-pelan. Gimana cara milih saham, gimana cara milih menganalisa perusahaan, gimana cara baca harga dari nilai sebuah perusahaan itu nanti. Jadi pelan-pelan aja, yang penting belajar dulu karena ini kan untuk pemula, bener-bener dari nol banget. Dari nol saya nggak pengen ngajarin gimana cara menganalisa dan segala macam. Kenapa? Bikin orang jadi males, jadi takut. Bayangin anak TK baru masuk sekolah TK hari pertama diajarin integral turunan, diajarin fisika kuantum. Besoknya pulang nggak akan berangkat sekolah lagi tuh. Nggak akan, tapi belajarlah dulu bermain tuh bagaimana sih. Anak-anak belajar lari-lari dulu, belajar buat nggak takut untuk jatuh gitu loh. Lari, jalan, nggak takut kepleset, nggak takut tabrakan sama temennya, nggak takut berinteraksi sama temennya. Belajar dulu, itu aja dulu. Baru pengalaman kita menjadi seorang investor itu akan sangat menyenangkan. Investor itu ya saya kasih tahu, jadi investor profesional itu makan waktu bertahun-tahun. Banyak orang baru mau belajar, belum hari pertama nih, baru mau belajar, udah seberat mikir kayak investor yang udah puluhan tahun. Wah ya, nggak akan mulai, nggak akan jalan gitu loh. Makanya step by step, lakukan dengan menyenangkan, harus happy. Kita harus happy ketika loss seperti kalau kita profit. Nah kalau kita udah masuk ke sana mindsetnya udah enak. Karena kalau tekniknya benar, strateginya benar, percaya deh, di jangka panjang itu akan banyakkan profitnya kok. Yes, tetap loss pasti akan ada, tapi akan banyak profitnya. Jadi loss itu dianggap sebagai sebuah proses aja. Tapi kalau loss kita udah deg-degan, udah nggak bisa tidur, ya udah jangan investasi dulu. Bukan ke sana mungkin arahnya. Mungkin cari aja peluang yang lain yang lebih aman, mungkin seperti itu. Oke, jadi apa yang saya share mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan share video ini supaya lebih banyak lagi yang mendapatkan benefitnya. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel ini. Thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.